Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan penetapan tersangka dan penyitaan aset dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online bersama saya Tili Reabella. Kita simak press release berikut ini, saudara. Main apa, tolong diwaspadai, jangan sampai masih kecil-kecil sudah nanti pasang ikut main judi. Karena iklan mereka itu gencar sekali melalui internet. Nah, ini yang tidak bisa kita cegah, sulit untuk kita cegah. Yang bisa kita cegah adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita atau diri kita sendiri untuk tidak terlibat dalam perjudian online seperti ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dan juga terima kasih pada seluruh tim penyidik yang sudah bekerja keras untuk menelusuri dan menganalisa ini, termasuk juga tim-tim yang membantu dalam kegiatan ini. Karena ini membutuhkan keuletan, membutuhkan kesabaran, dan juga ketangguhan dalam menelusuri transaksi-transaksi seperti ini. Jangan pernah kenal menyerah untuk terus bekerja keras memberantas judi online demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Insya Allah amal ibadah rekan-rekan sekalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik, sebagai kontribusi kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kabar Eskrim Polri atas penyampaian hasil proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ivan, Kepala PPATK untuk menyampaikan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, kami banggakan, sungguh kami kagumi Bapak Kabar Eskrim, Dr. Andes Wahyu Widaya MPil. Kemudian di sini mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dari Kemenko Polkam, dari OJK, tentunya Sobul Bait nih, Mas Brigjen Helvia Segap, Dirtipid Dexus Bareskrim, lalu kemudian dari Jampidum, dari Komdiji, dan teman-teman semua, khususnya media. Jadi melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim tadi, bahwa apa yang kita lihat di depan ini, uang-uang ini, di balik uang-uang ini banyak sekali penderitaan dari masyarakat. Di situ ada adik-adik kita tidak bisa bayar sekolah, lalu ada bunuh diri gara-gara terjerat pinjol akibat dari kekalahan judol, lalu tidak punya pilihan lain, bercerai, carut marut rumah tangga, tidak bisa makan, dan apapun yang bisa kita bayangkan terkait dengan penderitaan saudara-saudara kita di luar sana itu bisa dilihat dari uang yang di depan kita ini yang disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim tadi. Teman-teman semua, apa yang kita lakukan hari ini sungguh menjadi sebuah hal yang kami sendiri sebagai PPATK sudah tentu pasti akan selalu membantu, selalu mensupport apa yang dibutuhkan oleh teman-teman penyidik. Kita sangat berterima kasih kepada teman-teman Bareskrim di bawah pimpinan Pak Kapolri dan Pak Akaba sudah melakukan pencapaian ini. Ini adalah pencapaian lanjutan setelah sebelumnya sudah ada pencapaian luar biasa, dan kita yakin akan ada pencapaian lanjutan lebih lanjut di hari-hari berikutnya. Demikian ya Pak Akaba, kita yakini sama-sama kolaborasi sudah sangat kuat. Bukti data itu tidak bisa kita olah sesuka kita. Data terkait dengan laporan PPATK itu adalah data yang berasal parameter yang dilakukan oleh bank sendiri. Jadi ada ratusan bank, ada ribuan merchant payment gateway dan segala macam, mereka punya sistem, dan sistem itu kemudian terkoneksi dengan PPATK. Data menyebutkan bahwa di kuartal pertama saja 2025 ini nilai perputaran dananya 47 triliun. Perputaran dananya, ini perputaran dana ya, bukan dana yang ada itu 47 ini perputaran dana. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. Jadi tahun 2024 di bulan Januari sampai bulan Maret itu
perputaran dananya itu 90 triliun. Sekarang berhasil kita tekan sampai kurang dari 50 triliun. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita PPATK bisa membuktikan kerja keras dari teman-teman penyidik dan kolaborasi yang ada itu, data menyatakan ada hasilnya. Jumlah transaksi pun menunjukkan penurunan yang luar biasa signifikan. Jadi jika kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, turunnya itu jauh sekali, lebih dari 80%. Saat ini transaksi di Januari sampai bulan Maret itu 39.818.000 transaksi. Jika itu saja berhasil kita maintain dikali 4, itu hanya akan terjadi 160 juta transaksi di tahun ini dibandingkan dengan 209 juta transaksi di tahun lalu. Nah, kalau secara konsisten ini bisa kita lakukan, dan insya Allah akan kita lakukan terus secara konsisten, ini bisa mewujudkan apa yang Bapak Presiden perintahkan kepada kita semua terkait dengan pewujudan asa cita bagaimana Indonesia Emas itu bisa dicapai ke depan. Pak Kaba, izinkan saya sedikit menyampaikan statistik. Jadi tadi Pak Kaba menyatakan keprihatinan beliau terkait dengan segmen pemainnya. Nah, jika kita lihat dari total pemain di Q1 Januari sampai bulan Maret 2025 ada 1,1.066.000 pemain yang melakukan transaksi terkait dengan judi online. 71%-nya adalah mereka yang berpenghasilan 5 juta ke bawah. 71%-nya itu adalah saudara-saudara kita yang memang masih membutuhkan sebenarnya penghasilan itu dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Lalu kemudian kita bisa lihat di Q1 seperti yang saya sampaikan tadi, di Q1 itu sudah ada transaksi 6,2 triliun deposit, mohon maaf, bukan transaksi deposit. Jadi di Q1 2025 sampai bulan Maret saja sudah ada deposit untuk judi online 6,2 triliun. Itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu, periode yang lalu. Di periode Januari sampai Maret tahun 2024, teman-teman media, itu terjadi 15 triliun transaksi, 15 triliun deposit. Jadi masyarakat mendepositkan uang untuk melakukan judi online itu 15 triliun di tahun lalu, 3 bulan pertama tahun lalu. Sekarang berhasil ditekan sampai 6,2 triliun. Sampai 6,2. Ini pencapaian yang real, teman-teman. Nah, sedikit lagi, jika kita tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kaba juga, jika kita melihat statistik pemain judi online sampai Q1 2025, usia di bawah 17 tahun yang main di tahun 2025 saja, Januari sampai Maret itu sudah menjelang 400 pemain di bawah 17 tahun umurnya. Yang paling banyak itu adalah mereka yang berusia di 20 sampai 30 tahun, itu 396.000 orang. Lalu kemudian disusul oleh mereka yang berusia di usia 31 sampai 40 tahun, 395.000 orang. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi di awal, ini sudah menyasar kepada segmen umur manapun juga, kepada profesi manapun juga. Jadi memang ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri bahwa teman-teman penyidik sudah selalu bisa membuktikan pencapaiannya, dan pencapaian itu bisa diukur berdasarkan data, dan data ini tidak mungkin fabrikasi, tidak mungkin kita olah-olah hanya untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tapi faktanya memang data itu menunjukkan adanya dampak yang signifikan. Sedikit lagi terakhir terkait dengan wilayah. Nah, saat ini bergerak 5 wilayah yang paling masif terkait dengan adanya transaksi judi online itu. Pertama adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Berbeda, contohnya misalnya tahun 2024 di Q1 itu DKI Jakarta itu nomor 5. Nah, sekarang di Q1 DKI Jakarta naik ke nomor 2. Nah, ini terus bergerak. Tapi sekali lagi faktanya adalah bahwa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik dan kolaborasi dari semua instansi yang dilakukan tanpa lelah seperti yang disampaikan tadi, itu sudah menghasilkan data yang luar biasa signifikan. Kita akan coba tekan lagi, dan insya Allah kerja keras yang sudah dilakukan dan penindakan yang dilakukan tanpa pandang bulu ini akan terus bisa melindungi
kepentingan masyarakat secara umum. Ini kita tidak hanya bisa bicara bahwa ini adalah judi online, tapi di balik judi online ini ada dampak sosial yang luar biasa akan menentukan media. Data menunjukkan segala sesuatunya itu terbukti menurun. Ya, segala sesuatunya terbukti menurun dan tidak hanya menurun tapi menurun secara signifikan. Demikian saya kembalikan ke Mas Helvi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.